Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan saya Muhammad Faisal Fadilah dan teman saya dengan Bapak Desi dan Bapak Haryanto. Di sini kami akan mempresentasikan tugas struktur data dan algoritma berupa aplikasi C++ dengan studi kasus e-health. yaitu sistem manajemen e-health dan navigasi rumah sakit. Aplikasi ini kami bangun dengan memanfaatkan 5 konsep utama, yaitu struktur data graph, algoritma penelusuran breadth first search, dan depth first search. Algoritma pengurutan atau sorting, algoritma pencarian atau searching, serta analisis kompleksitas Bignell notation. Tujuannya adalah menunjukkan bagaimana konsep-konsep struktur data dan algoritma yang dipelajari di kelas dapat diterapkan langsung untuk menyelesaikan masalah nyata di dunia pelayanan kesehatan, mulai dari prioritas penanganan pasien hingga navigasi ruangan di rumah sakit. Untuk slide keduanya, mengapa rumah sakit butuh sistem digital? Antrean triase yang manual dan alur ruangan membingungkan sering memperlambat pengenangan pasien. Aplikasi ini menghadirkan struktur data dan algoritma sebagai solusi nyata di lingkungan layanan kesehatan. Yang pertama, prioritas pasien tidak konsisten. Tanpa sistem, pasien kritis atau merah bisa tertunda karena antrian berbasis kedatangan, bukan urgensi medis. Yang kedua, pencarian data pasien lambat. Mencari satu rekam pasien di antara ratusan data secara manual memakan waktu dan rawan kesalahan. Yang ketiga, navigasi fasilitas membingungkan. Pasien baru kesulitan menemukan rute tercepat antar ruangan seperti IGD ke ruang rawat inap. Tujuan aplikasi ini membangun aplikasi C++, mengurutkan pasien berdasarkan triase, mencari data pasien secara cepat, dan memandu rute tercepat maupun eksplorasi seluruh ruangan rumah sakit, sekaligus mendemonstrasikan kompleksitas Big O dari tiap algoritma. Untuk slide 3, 6 fitur utama dalam satu menu interaktif. Yang pertama, daftar pasien, menampilkan seluruh data pasien beserta level triase sebelum diurutkan. Yang kedua, urutkan prioritas. Bubble sort mengurutkan pasien dari kondisi paling kritis ke paling ringan. Yang ketiga, cari pasien. Binary search menemukan data pasien secara instan berdasarkan nomor ID. Yang keempat, rute tercepat menampilkan jalur ruangan terpendek, misalnya dari IGD ke kasir utama. Yang kelima, tur fasilitas menelusuri seluruh ruangan rumah sakit dari titik keberangkatan. Yang keenam, analisis Big Null menjelaskan efisiensi waktu dari setiap algoritma yang digunakan. Untuk slide keempat, graf denah rumah sakit sebagai jaringan ruangan. Setiap ruangan adalah sebuah node atau vertex dan setiap lorong penghubung adalah edge. Struktur ini mempresentasikan dengan agensi list pada struk node dan bersifat undirected. Lorong bisa melalui dua arah. Lanjut Pak yang ke slide 5. Pak Rianto atau Pak Baik, Desi. slide yang kelima yaitu algoritma grab atau traversal. BFS menjelajah grab selapis demi selapis menggunakan QEU hingga jalur pertama yang menemukan tujuan pasti memiliki jumlah langkah atau lorong paling sedikit, cocok untuk mengarahkan pasien lewat jalur tercepat. Cara kerjanya yaitu satu, mulai dari ruangan awal, masukkan ke dalam QEU dan tandai visit. Dua, ambil ruangan terdepan pada QEU, lalu periksa apakah itu ruangan tujuan. Tiga, jika belum, masukkan seluruh tetangga yang belum dikunjungi ke
WU sampai menyimpan parentnya. 4. Ulangi sampai tujuan ditemukan. Lalu susun ulang rute dari parent secara terbalik. Selanjutnya, depth first research. Depth first searches. DFS menelusuri graf sedalam mungkin menggunakan stack sebelum berbalik arah atau backtrack. Fungsi ini dipakai untuk memastikan seluruh ruangan rumah sakit dapat dijangkau dan diperiksa dari satu titik awal. Cara kerjanya yaitu: 1. Masukkan ruang awal ke dalam stack. 2. Ambil ruangan teratas dari stack. Jika belum dikunjungi, tandai visited dan catat sebagai hasil. 3. Masukkan seluruh tetangga yang belum dikunjungi ke atas stack. 4. Ulangi hingga stack kosong. Seluruh ruangan yang terhubung akan terjelajahi. Selanjutnya, bubble sort, mengurutkan pasien berdasarkan triase. Setiap pasang data pasien yang bersebelahan dibandingkan level triasenya dan ditukar posisinya jika urutannya salah. Proses ini berulang hingga seluruh data terurut dari paling kritis atau ditandai dengan 1 ke paling ringan atau 3. Sebelum diurutkan ada contohnya: Budi Santoso ringan atau hijau, Siti Aminah merah, Andi Wijaya sedang atau kuning, Rina Melati hijau, Joko Susilo kritis. Dan setelah bubble sort, Siti Aminah dan Joko Susilo merah, Andi Wijaya sedang atau kuning, Budi Santoso ringan atau hijau, Rina Melati hijau. Sehingga kompleksitas waktu 2 node slope efisien untuk jumlah data pasien yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, binary search, menemukan pasien dari nomor ID. Data pasien diurutkan lebih dulu berdasarkan ID. Pencarian dimulai dari tengah data. Jika ID target lebih besar, pencarian berlanjut ke separuh kanan. Jika lebih kecil, ke separuh kiri. Ruangan pencarian mengecil setengah di setiap langkah. Contoh, thread pencarian ID 1004 langkah 1, left sama dengan 0, right sama dengan 4. Mid-nya 2, ID-nya 1004. Langkah 2, 1004 menjadi 1004, pasien ditemukan di indeks 2. Kompleks waktu ruang pencarian terbagi 2 setiap iterasi. Jauh lebih cepat dibandingkan pencarian linear. Selanjutnya, Varian. Baik, untuk selanjutnya perbandingan notasi big O, notasi tiap algoritma, di mana grep, BVS, dan DVS itu dirumuskan O, V plus E, di mana V jumlah ruangan, E jumlah lorong setiap node, dan edge dikunjungi maksimal 1 kali. Sedangkan untuk sorting menggunakan bubble sort dengan rumus O N per 2, di mana N sama dengan jumlah pasien, 2 nested loop, cocok untuk database, untuk dataset pasien yang tidak terlalu besar. Sedangkan untuk searching menggunakan binary search dengan rumus O log N, di mana N jumlah pasien, data selalu dibagi 2, tipe literasi, sangat efisien dan cepat. Oke, selanjutnya. Alur interaksi pengguna dalam aplikasi. Dimulai dari program menampilkan menu utama. Terdiri dari angka 0 sampai 6. Terus untuk selanjutnya yang nomor 2, penggunaan pemilih fitur data pasien, sorting, searching, BVS atau DVS. Untuk langkah ketiga, fungsi terkait dijalankan dan hasil ditampilkan layar. Untuk yang keempat, pengguna mengetik 99 untuk kembali ke menu utama. Untuk validasi input yang diterapkan,
Input non-angka pada menu ditangani dengan Kin clear agar program tidak berhenti paksa. Untuk ID ruangan atau pasien yang tidak ditemukan, menampilkan pesan yang informatif, bukan error. Sorting berdasarkan ID otomatis dijalankan ulang sebelum binary search atau gagal data agar data valid. Selanjutnya, kesimpulan. Manfaat nyata bagi pengguna layanan kesehatan. O-Login mempunyai manfaat pencarian data pasien yang jauh lebih cepat. Untuk O, V, plus E, rute tercepat antar ruangan yang akurat. Sedangkan 3 level, triase terurut otomatis, merah, kuning, hijau. Pasien kritis ditangani lebih dulu berkat pengurutan triase otomatis, guna mempercepat respon IGD. Staf dapat menemukan rekam pasien dalam hitungan langkah, bukan menelusuri satu persatu. Pasien dan pengunjung baru terpandu lewat rute tercepat menuju ruangan tujuan tanpa tersesat. Struktur Grab memudahkan penambahan ruangan atau lorong baru saat fasilitas berkembang. Demikian, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami akan menampilkan aplikasi yang kami buat yang menggunakan C++ ini. Untuk aplikasi ini sistem manajemen e-health dan navigasi RS. Untuk yang pertama menampilkan daftar pasien yang belum terurut. Oke, kita klik dulu untuk nomor 1. Ini adalah daftar pasien yang belum terurut. Untuk kembali ke home-nya kita klik 99. Lalu untuk nomor 2 urutan pasien berdasarkan prioritas yang tadi sebelumnya belum terurut, kita urutkan di nomor 2 ini, pilihan menu 2 ini. Ini adalah pasien yang sudah terurut, yang dari mulai kritis, sedang, hingga yang hijau, yang ringan. Untuk pencarian pasien, kita klik pada menu nomor 3. Seperti contoh, kita mencari nomor ID-nya 1002. Dengan nama pasiennya Siti Aminah, level triage-nya 1 atau kritis. Yang nomor menu 4 ini kita mencari rute terpendek antar ruangan. Misalnya masuk ID ruangan awalnya kita dari pintu masuk, lalu tujuan ruangannya kita mau ke poli gigi. Di sini rute terpendek dari pintu masuk ke poli gigi, dari pintu masuk utama ke pendaftaran atau registrasi, baru ke poli gigi. Total angkanya 2. Lalu selanjutnya cek keseluruhan ruangan. Kita klik menu nomor 5. Ini adalah daftar ruangan. Misalnya memasukkan ID ruangan awal untuk mulai infeksi dari pendaftaran. Rute eksplorasi fasilitas DFS mulai dari pendaftaran, registrasi, mengecek ruangan ke pendaftaran, lalu mengecek ruangan ke poli gigi, mengecek ruangan apotek, mengecek ruangan kasir utama, mengecek ruang rawat inap, IGD, pintu masuk, laboratorium, lalu poli umum. Untuk menu ke-6 ini kita menampilkan analisis Big Null Notation. Kita klik menu nomor 6 ini.
Ini adalah penjelasan kompleksitas algoritma Big Null, graph BFS dan DFS, sorting dan searching. Sekian dari kelompok kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.